ya kan? Belanja 2,6. Setelah Anda berbelanja, Anda punya satu hak usaha, ya. Punya satu toko atau hak usaha, namanya 1HU. Nah, ketika sudah terdaftar, Anda hanya mencari 2 orang partner. Untuk apa? Untuk sama-sama menjalankan bisnisnya. Hanya butuh A dan hanya butuh B, kan? A dan B. Selesai, Pak, tugas utama Anda. Ya, untuk dapatkan 1,67 miliar itu tugasnya hanya mencari 2 orang saja. Nah, kira-kira kalau mau sukses cari 2 orang itu bisa apa gampang? Bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Bapak Ibu nih mau sukses dapat 1,67 miliar, tapi sama perusahaan tugasnya hanya mencari 2 orang. Mencari dua orang. Nah, kira-kira dari sekian teman kita nih, ya, cari 2 orang yang sama-sama mau diajak jalankan proyek ini. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Nah, iya. Kalau nggak ada, mas saya nggak mau. Ya sudah. Kalau tidak mau, jangan daftar. Karena apa? Nggak bakalan sukses. Betul nggak? Ibarat mau bikin pabrik tapi tidak mau cari partner, bisa jalan nggak pabriknya? Nggak bisa. Wis digawe pabrik wis digawe alat-alat wis ada bahan bakunya. Tapi ada nggak yang jalankan? Nggak ada. Sama di bisnis ini, kalau mau sukses, Bapak Ibu syaratnya cari 2 orang partner. Nah, cari 2 orang itu gampang apa mudah? Gampang, ya kan? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya, tanya coba. Ada nggak teman-teman di sekitarnya kita yang mereka punya hutang? Ada nggak? Banyak. Coba tanya, mereka mau lunas nggak? Mau kan? Ada nggak orang-orang di sekitar kita yang mau punya mobil gratis? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang-orang di sekitar kita yang pengen haji gratis? Ada? Ada nggak? Nah, itu ciri-cirinya. Loh, kenapa kok ciri-cirinya begitu? Yang ditawarkan PT PES itu kan itu. Motor gratis, rumah gratis, umroh haji gratis, sama mobil gratis. Nah, kalau ada, caranya begini. Mau nggak serius? Ya, tugasnya hanya nyari 2 orang. Begitu. Ya. Kalau cari 2 orang gampang. Tetangga saya banyak yang punya utang dan mereka bingung gimana cara melunasinya. Betul nggak? Kalau ada yang begitu, kalau dia mau, oke, kita ajak. Tugasnya nyari 2. Oh, nyari 2 orang gampang. Nah, kita lakukan pembinaan terhadap si A dan terhadap si B. Kasih tahu caranya begini. Kita coaching mereka, kita mentoring mereka, dan mereka berkembang. Sama. Hanya cari 2 orang, A1 dan A2. Nah, yang B bagaimana? Tugasnya sama. Hai B, kamu ada nggak 2 partner yang mau diajak bisnis? Ada. Oke, B1 dan B2. Nah. Terus Anda kira-kira mau cari orang lagi nggak? Boleh nyari, boleh enggak. Tapi kewajibannya adalah memberikan pembinaan atau mentoring. Kemana? Oh, nih, ya kan? Kita lakukan mentoring, dampingi mereka dengan hal yang sama. Hai A1, kamu mau sukses ya? Gimana caranya? Saya ingin hanya ngajak 2. Wah, kalau nyari orang 2 gampang. Dapat A3 sama A4. Yang A2 bagaimana?
Cari 2 orang bisa nggak? Gampang. A2 ini cari yang namanya A5 dan A6. Yang B bagaimana? Sama. Hai B, kamu ajak 2, siap. Oke, tonggoku sih butuh duit, ini kan bisnis. Boleh, B3, B4. Nah, yang B2 bagaimana? Ngajak 2 orang lagi, B5 sama B6. Nah, mulailah berkembang, betul nggak? Inti dari PTBS ini adalah bagaimana membuat networking, jaringan ini berkembang. Ya. Nah, sekarang kan pembinaannya berjalan, ini berjalan ke sini, ini berjalan ke sini, ya kan? Nah, lama-lama berkembang nggak? Berkembang. Ya. Kira-kira A3, A4 itu temannya kita apa temannya teman? Temannya teman. B3 sama B4 itu temannya kita apa temannya teman-teman? Temannya teman-teman. Temannya kita hanya berapa butuhnya? Hanya 2. Kalau nyari 2 orang aja nggak bisa, jangan-jangan sudah nggak punya teman. Pak, kemarin sebelum corona teman saya banyak, ribuan. Tapi setelah corona mati semua. Coronanya yang mati semua. Nah, bisa jadi begitu. Tapi Bapak Ibu, insya Allah yang namanya nyari teman itu gampang, mudah, ya kan? Asalkan kita masih bisa dipercaya. Kecuali kita seorang dipercayaan, nah itu bingung, betul nggak? Nah ini Pak. Jadi bisnis ini intinya adalah bukan kita menjual sebanyak-banyaknya, tetapi kita membangun distribusinya dulu, ya kan? Ketika terjadi pengembangan distribusi ini, ya kan? Ini kan berkembang lagi nih, berkembang. Semua orang belanja nggak ke perusahaan? Belanjanya berapa? 2.600.000. Kalau dihitung atau dikumpulkan jadi omset nggak? Jadi omset. Perusahaan untung nggak? Untung. Ini kan belanja semua, betul nggak? Nah, ketika mereka belanja semua dengan wasilah kita, dengan referensi kita, ya kan? Perusahaan memberikan bagi hasil, ya, bagi hasil. Bentar, saya tak cari spidol. Jadi perusahaan mendapatkan omset berkat siapa? Berkat kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan jaringan, betul kan? Ini kan jaringan kita. Nah, maka inilah yang disebut dengan konsep network entrepreneur. Nah, kenapa saya senang menjalankan bisnis bersama PTBS? Karena PTBS menggunakan prinsip konsep network entrepreneur, yaitu pengusaha jaringan. Betul nggak? Dari awal sampai titik ini ada nggak saya ngajarin jualan? Iya, betul. Dipakai sendiri. Makanya tadi ada nenek-nenek Bu Dini, Oma Dini bisa sukses karena dia tidak harus berjualan produk. Yang beliau lakukan adalah apa? Mengumpulkan teman-temannya, ya kan? Dijelaskan produknya, terus kemudian konsep bisnis. Nah, terus kalau mau sukses dapat 1,67 miliar bagaimana? Bergabung dengan PTBS.
Kan begitu, betul nggak? Nah, untuk bergabungnya bagaimana? Belanja produk 2,6 sekali seumur hidup. Ada nggak perusahaan menerapkan sistem tutup poin? Nggak ada sama sekali. Ada nggak perusahaan menerapkan sistem bahwa kita harus nyetop? Nggak ada. Terus bisnisnya terjadi bagaimana? Bapak Ibu hari ini belanja berapa? 2.600.000. Belanjanya kemana? Ke perusahaan. Yang ngurusin produk itu bukan saya. Yang ngurusin produk, packing produk, kirim produk, urusan dengan kurir dan segala macam, itu perusahaan. Mereka yang akan kirim produk ke alamat pembeli. Jadi saya tidak repot ngurusin produk ini dan segala macam, Bapak Ibu. Karena Pak konsepnya adalah network entrepreneur. Nah, di dunia nyata, di dunia konvensional yang menjalankan konsep ini siapa? Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau melihat Carrefour, saya sebut nama ya. Kalau melihat Carrefour sama Indomaret, itu megah mana? Megah mana? Carrefour, betul nggak? Tempatnya mewah di mall, betul? Ya, terus kemudian di tempat-tempat yang mahal, betul nggak? Sewanya mahal nggak kira-kira? Tapi Pak Bu, fakta mengatakan bahwa omset Indomaret dalam 1 tahun itu tembus di 7 triliun. Sedangkan omset omset Carrefour jauh di bawah omset Indomaret. Kenapa bisa begitu? Padahal kan megah Carrefour daripada Indomaret. Kalau di kota-kota besar Pak, Indomaret itu kadang ada di tempat yang nggak layak, ya kan? Betul nggak? Iya, tempatnya sempit, ya kan? Kadang hanya di pojokan. Tetapi secara global, secara keseluruhan, omset Indomaret itu terbesar di Indonesia. Kira-kira apa yang membuat besar Bapak Ibu? Karena di mana-mana, di pelosok-pelosok desa pun sekarang sudah ada Indomaret. Apa yang dibangun oleh Indomaret? Dia membangun konsep jaringan. Betul nggak? Indomaret bicara 1.000 toko ya menjual 1 botol. Kira-kira 1 toko menjual 1 botol ringan nggak? Ringan. Daripada sebuah konsep yang besar ya, dia punya 1 toko menjual 1.000 botol. Sama nggak omsetnya? Sama, 1.000 botol. Tapi Bapak Ibu, bisnis mana yang mudah dijalankan? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Itulah yang dijalankan oleh konsep bisnis Indomaret, Alfamart. Betul nggak? Mereka nggak butuh tempat yang besar, tapi mereka butuh mitra-mitra di seluruh Indonesia. Banyak cabangnya. Betul nggak? Nah, PT BES konsepnya itu seperti itu. Kami tidak butuh 1 orang berjualan 1.000 botol, tapi kami butuh 1.000 orang tersusun dalam sebuah sistem yang mereka bukan jualan, tapi dikonsumsi oleh kita sendiri dan hanya butuh 1 botol. Nah, jadi apa PR-nya Bapak Ibu? PR-nya adalah kita membangun dulu nih, ya kan? Kalau kita pengen punya penghasilan besar, yang kita bangun adalah ya kan? Nah, ini dulu yang kita bangun Pak. Sebanyak-banyaknya yang kita bangun. Suatu ketika nanti ya, konsep ini akan memberikan penghasilan yang angkanya lebih dari penghasilan normal. Pak Suroto hari ini berpenghasilan 600 juta per bulan. Terus kemudian tadi yang kedua di siapa? Ada Bu Huri, seorang PNS golongan 2D, sekarang berpenghasilan 80 juta per bulan.
Zainal yang dulunya hanya mantan tukang ojek berpenghasilan sekarang 40-an juta per bulan. Ya. Terus Om Adini tadi itu sudah punya penghasilan 30-an juta per bulan. Ya. Karena apa? Karena beliau-beliau ini membangun konsep ini, Bapak Ibu. Nah, pelan-pelan kan, mulai saya ajak 2, setelah saya ajak 2, saya mentoring lagi 2, mentoring lagi 2, 4 orang, betul nggak? Setelah 4 orang ini, mereka berkembang lagi masing-masing 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 8 berkembang lagi menjadi berapa? 2, 2, 2, 2, jadi 16. Nah, terus jadi gini, teman-teman, bayangan kerja kita itu seperti itu. Resikonya kita akan dapat 1,67 miliar. Kira-kira mau nggak jalankan bisnis ini? Mau. Kira-kira mau nggak? Mau. Ya. Nah, saya ingin tanya dan perkenalan yang baru pertama kali hadir di seminar seperti ini, boleh angkat tangan? Yang baru pertama kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Jadi ini konsep dasarnya itu ya seperti ini, ya kan? Konsep dasarnya. Terus kemudian, Mas, itu nanti penghasilannya dari mana? Wong saya nggak jualan. Kerjaan saya cuma ketika saya sudah punya 2, ya kan? Saya mau motivasi, betul nggak? Saya motivasi bagaimana dia berkembang. Terus kemudian motivasi bagaimana berkembang. Terus level 4, kita coaching lagi, mentoring lagi biar berkembang. Ini berkembang, biar berkembang. Betul nggak? Itu pekerjaan kita. Nah, uangnya dari mana? Uangnya Bapak Ibu, nih. Kalau Anda tadi ngajak berapa orang? 2, A sama B, betul? Nah, setelah mengajak si A, Anda dapat komisi. Komisinya berapa? 400.000. Dari B juga sama, 400.000. Jadi kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini, komisinya cuma berapa? 800. Tapi perusahaan memberikan komisi yang kedua. Komisi yang kedua adalah apa? Komisi pengembangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun bisnisnya nggak berkembang, ada penghasilan nggak? Nggak ada. Di bisnis ini pun sama. Mas, saya sudah dapat 2, ya kan? Kok bulan depannya nggak dapat gajian? Kok nggak gajian terus? Saya udah 1 tahun kok nggak ada gajian? Lah, lihat dulu jaringannya, berkembang atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu pengen punya penghasilan terus menerus, membina timnya, ya kan? Nah, ketika pengembangan ini terjadi, nah ini berkembang kan, A1 dan A2, kemudian B1 dan B2. Perusahaan memberikan bonus pengembangan. Gimana caranya ngitungnya? Ketika A ketemu dengan B, perusahaan memberikan komisi pengembangan sebesar 100.000. Namanya komisi pengembangan. Kalau tidak berkembang, tidak dapat komisi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, perusahaan menerapkan komisi pengembangan ini tanpa batas. Artinya apa? Ketika ini berkembang, dapat 100.000. Ini berkembang, dapat 100.000. Ini berkembang, dapat 100.000. Ini ketemu dengan ini, dapat 100.000. Ini ketemu dengan ini, dapat 100.000. Dan ini ketemu dengan ini, dapat 100.000. Inilah yang disebut dengan bonus pairing atau bonus pengembangan. Kan begini nih, ya kan? Garisnya kan begini, betul nggak? Ini tim kiri, ini tim kanan. Nah, jadi Pak, ya, kalau kita sudah bisa mengembangkan tim kiri dan tim kanan, suatu ketika itu kan ikhtiar kita, betul nggak? Suatu ketika tim ini sudah saya lepaskan, dia jalan sendiri, betul? Tim kiri sudah besar, saya lepaskan, dia jalan sendiri, betul? Nah, setiap pengembangan tim kiri dan tim kanan tanpa batas waktu
kita selalu dapat 100.000, 100.000, ya kan? Kalau yang kanan sehari ada 100, yang kiri sehari ada 100, 10 lah. Yang kanan 10, yang kiri 10, ketemu nggak pasangannya? Ketemu. Berarti 100.000 kalikan 10, berarti berapa? 1 juta per hari. Ya kan? Nah, enak nggak kira-kira kalau 1 juta sehari? Tapi jangan dipikir hari ini daftar terus besok langsung dapat 1 juta sehari, ya kan? Harus kerja dulu, betul nggak? Iya. Harus bekerja. Harus ada ikhtiar. Nah, gambaran suksesnya tadi Pak Suroto hanya penjual bakso karena membangun bisnis ini dengan ngebut jadi sukses. Pak Zena yang hanya tukang ojek, ya, bisa sukses, ya. Mereka orang-orang yang tidak punya pendidikan, misalnya sampai sarjana, tapi kok bisa sukses? Kira-kira kenapa? Karena ada mentoring. Yang mentoring siapa? Para leader. Nah, hari ini contoh misalnya, hari ini ada nggak undangan saya? Nggak ada. Ya, teman-teman hari ini datang ke sini ada yang undang nggak? Ada? Saya harus pastikan karena nanti pulangnya nggak diantar. Iya, semua orang yang hadir di sini adalah undangan, dan alhamdulillah yang hadir di sini semua ini adalah yang mengundang adalah mitra saya. Nah, saya dalam rangka apa di sini hari ini? Dalam rangka memberikan mentoring kepada siapa? Kepada mitra-mitra saya. Saya membantu bisnis saya harus berkembang. Kira-kira kalau hari ini saya bekerja, ya kan? Saya hari ini presentasi. Terus kemudian suatu ketika teman-teman gabung dan berkembang, saya sama perusahaan diberikan penghargaan rutin setiap hari. Ya kan? Hasil dari mana? Hasil dari buat ikhtiar saya hari ini. Kira-kira halal nggak? Halal. Ya. Dan alhamdulillah itu semua sudah dikaji sama Majelis Ulama Indonesia bahwa apa yang dikerjakan, ya, itu nantinya akan membuahkan hasil, yaitu bentuk komisi dan segala macamnya. Dan sekarang ada aturan baru setelah kita syariah. Apa itu aturannya? Aturan barunya, ketika seorang aplen tidak bekerja, dia pasif. Pasif itu artinya apa? Tidak datang pertemuan, tidak melakukan pembinaan dan segala macam. Ketika ada laporan dari downline-nya, dari timnya kepada kita, ada leader komite namanya, dilaporkan, Pak si A terima gaji terus menerus tapi nggak pernah lakukan pembinaan, padahal statusnya masih sama-sama mitra, belum sebagai founder, ya kan? Apa yang terjadi? Itu bisa dilaporkan. Ketika dilaporkan, leaders komite itu bisa memberikan teguran. Karena apa kau bisa begitu? Karena kita sudah punya status syariah. Iya, kalau syariah itu harus bekerja. Kalau nggak bekerja, ID-nya bisa dibekukan. Ya, inilah sampai sedetail itu perusahaan PT BES memberikan pengawasan tentang syariahnya. Ya, nah ini betul Pak. Nggak mungkin saya punya penghasilan besar kalau saya nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Nah, jadi ini konsepnya, Bu, sederhana. Pengembangan dalam bisnis ini itu bisa dilakukan bersama, berkelompok, berjamaah. Ya, nggak bisa Mas saya mau mengerjakan ini sendiri, ya kan? Kira-kira kuat nggak? Nggak mampu, Pak. Saya kalau suruh nemuin satu-satu, mendampingi satu-satu teman-teman yang hari ini hadir, nggak mampu saya. Betul nggak? Nah, makanya kita kumpulkan dalam sebuah seminar, betul? Nah, seminar inilah yang akan membuat kita bisa berkembang. Nah, oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada?
Lanjut ya. Oke, karena sudah jam berapa nih? Ya. 10 menit lagi. Ya. Oh, boleh. Iya. Sama. Betul. Untuk mengajak ke sini itu tadi kalau ngajak kan tadi ada registrasi 100.000. 100.000 itu hanya untuk registrasi. Untuk biar mendapatkan bonus dan mendapatkan hak usaha harus belanja 2.500.000. Nah, 600 kan 100.000-nya registrasi. Sekali seumur hidup. Iya, sekali aja. Besoknya nggak perlu ada kewajiban belanja. Ya nggak dapat. Iya. Ya. Iya. Bukan dari saya. Dari perusahaan. Ditransfer. Ya. Iya, langsung ke rekening. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Nah, teman-teman. Teman-teman, hari ini saya ingin kasih tahu 1,67 miliarnya itu bisa diperoleh dalam waktu 12 bulan. Ya, simple rumusnya. Ya, teman-teman ngajak 2 orang dalam waktu 1 bulan. Ya, ngajak 2 orangnya dalam waktu 1 bulan. Saya kasih tahu. Nih, misalnya nih, Bu siapa namanya? Bu Romlatun. Ya, panggilannya Burong ya. Nah, Burong belanja. Berapa belanjanya? 2.600.000. Pengen nggak dapat 1,67 miliar? Pengen? Nah, Burong kira-kira ada nggak orang tetangga temennya yang mau diajak sukses? Ada nggak kira-kira? Ya, emangnya ibu paranormal ya? Sudah bisa membaca kemampuan orang. Lah iya, ibu paranormal. Saya aja ya sudah 3,5 tahun, saya nggak bisa membaca orang itu mau atau tidak. Tapi tugas saya adalah menawarkan, betul nggak? Iya. Tidak mau kan itu tergantung kita cara menawarkan, betul nggak? Ya kan? Nah, anggap aja misalnya gini. Kalau saya mau sukses, saya harus dapat 2 orang. Harus. Iya. Kalau kita mau sukses. Nah, saya anggap ketika kita mau sukses, oke. Kalau Burong sulit, siapa yang kira-kira ngajak 2 orang bisa? Coba bayangan. Ada nggak? Bisa ibu ya. Ngajak 2 orang ya. Ada si A, si B gitu ya. Saya tulis. Dapat si A dan si B dalam waktu 1 bulan. Bulan pertama berarti ada 2 orang, betul nggak? 1 kiri 1 kanan. 1 kiri 1 kanan. Terus setelah dapat 2 orang, tugasnya mereka apa? Mencari ngajak 2 orang, betul. Berarti ada kiri dan kanan, A1 dan A2. Yang B juga sama, B1 dan B2, betul? Bulan kedua ada berapa orang? Ya. 3 orang kiri, betul nggak? 3 orang kiri, 3 orang kanan. Bulan ketiga dari 2 orang ini berkembang lagi 2, betul nggak? Ini 2, ini 2, ini 2. Kita hitung berapa orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 kiri 7 kanan. Rumusnya setiap 1 orang itu kan hanya ngajak berapa? 2. Berarti rumusnya hanya 1 kali 2 berapa? 2. Tambah 1 dia 3 kali 2 berapa? 6 tambah 1 berarti berapa? 7. Bulan keempat 7 kali 2 berapa?
14. 14 tambah 1 15. 15. Kiri 15, kanan. Bulan kelima 15 kali 2 30. tambah 1 31. Bulan ke-6 31 kali 2 62 tambah 1 jadi 6 3 6 3. Bulan ke-7 63 kali 2 126. 126 tambah 1 127. 7. Bulan ke-8 127 kali 2 2 4 4 tambah 1 24 5. Betul kan? 255. 25 5. Bulan ke 9 ya kan? Bulan ke 9 255 kali 2 berarti berapa? 5 5 10. 5 10 tambah 1 5 11. Betul? Bulan ke 10 5 11 kali 2 berapa? 1 0 22 23. 1 0 2 3. Bulan ke 11 20 46 tambah 1 20 4 7. Betul? Bulan ke 12 40 berapa nih? 95 5. 5 4095. Nih dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun jumlah mitranya ada 4095, ada 4095 kanan. Ya. Jangan dilihat ininya, tapi dilihat mana? Dilihat 2 orang. Kalau Bapak Ibu kan sukses di bisnis ini, dapat 2 orang yang hebat-hebat, yang dia mau bekerja bisa jalan. Nah, ya kan? Iya. Betul nggak? Nah, ini kalau gampang semua Bu, wah PDPS sudah kaya semua. Harus ada perjuangannya, betul nggak? Iya. Nah, berapa yang kita peroleh bonusnya? Yang pertama, kan ada bonus sponsor 400.000, betul nggak? Yang kita ajak berapa orang? 2. Ya 2. Berarti berapa? 800. Nah, tadi ingat bonus pasangan berapa? 100. 100 kan? Jumlah kiri dengan jumlah kanan ketemu, dapat 100.000. Nah, kita hitung, ya kan? Jumlah kiri ada berapa? Ada 4.000 sekian, betul? Jumlah kanan ada 4.000 sekian. Ketemu nggak pasangannya? Ketemu kan? Nah, hitung 100.000 kalikan 4.095 berarti berapa? 409 juta 500, hampir setengah miliar. Betul nggak? Nah, ini betul nggak? Ini adalah gambaran jalan bisnisnya teman-teman. Dalam waktu 1 tahun hanya ngajak 2, kemudian kerjanya hanya mengajak seminar, memberikan mentoring. 1 tahun dapatnya setengah miliar. Pertanyaannya, ini menarik atau enggak? Ya kan? Nah, mas, duit setengah miliar kok setahun, ini nyambut gawe itu kan 30 tahun izin diutang, ya kan? Tapi inilah faktanya, ya. Yang dapat 400 juta, setengah miliar di bisnis ini itu sudah lebih dari 5.000 orang. Coba bayangkan, ya. Jadi saya katakan, daripada dibandingkan dengan perjuangan hidup di luar sana, ini jauh lebih mudah Bu. Ya, di luar sana orang pontang-panting nyambut gawe panas hujan, betul nggak? Terlambat dimarahi bos, terlambat dipotong gajinya, betul? Pertanyaannya, ada nggak gambaran dapat setengah miliar? Nggak ada.
Wes, saya juga punya pengalaman kerja di mana-mana, nggak ada yang nawarin saya 1 tahun jalan di sini 1,5 miliar. Ya, nah ini baru perusahaan ini yang menawarkan ini, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang ketiga, ya, yang ketiga ada reward. Kalau 100 pasang kiri, 100 pasang kanan dapat 20 juta. Itu di bulan apa? Di bulan ke 7 pasangannya ada 127, 127, betul nggak? Dapat 20 juta. Terus kemudian ada 300 pasang kiri, 300 pasang kanan, ada 150 juta. Itu di bulan ke berapa? Bulan ke 9 dapat 150 juta. Terus kemudian 1.500 pasang, ya, dapat 500 juta. Itu di bulan ke 11. Dan kemudian yang terakhir 3.000 dapat 1 miliar di bulan ke 12. Jadi totalnya kalau dihitung, ya, yang ini 1,67 miliar tambah 409. Berapa totalnya? 2 miliar. Modalnya berapa? 2,6 juta, dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Nah, inilah jalan suksesnya di PT Best. Oke, teman-teman, ya. Nah, nanti boleh diskusi, ya, karena ini sudah maghrib, ya. Nanti dari gambaran ini diskusi. Terus kemudian saya ingin tanya sebelum saya tutup, ya, teman-teman yang punya niat pengen belanja atau pengen gabung, ada? Ya niat, saya nggak nanya uang, saya punya niat. Ada yang punya niat? Iya, nggak semua malu. 1, 2. Ya, ada nggak yang punya niat? Ada? Nah, boleh nggak ada kertasnya nggak? Ya. Jadi ini kertas 3,5 tahun yang lalu, ya. Ini kertas yang 3,5 tahun yang lalu sama dengan yang saya hadapi hari ini. Kalau tidak 3,5 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan dan mengisi kertas ini, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidup saya. Tapi berkat kertas ini, alhamdulillah, saya fokus 2,5 tahun jalankan bisnis ini, baru dapat 9 motor dan 5 mobil. Kalau dihitung dalam waktu 2,5 tahun, totalnya sama istri, karena istri juga jadi ID-nya itu dapat 4 motor dan 3 mobil. Kalau di total itu kurang lebih sekitar 1,4 miliar dalam waktu 2,5 tahun. Ya, itu berawal dari mana? Dari selembar kertas ini. Nah, makanya tadi saya tanya, yang punya niat boleh angkat tangannya, ya, boleh. Ini ada kertas formulir, ya, nanti bisa diisi, monggo, nanti bisa diambil, ya. Nah, jadi gitu teman-teman, ya. Karena ini waktunya sudah mepet, ya, maghrib, makanya saya tutup dulu acaranya. Kita break, ya. Ada snack, ada jajan, ada minum, dan ada tempat sholat di belakang, ya. Nanti yang mau diskusi setelah sholat, makan, istirahat, boleh masuk lagi, kita diskusi. Yang mau tanya, boleh tanya. Oke, gitu ya. Boleh gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu udah.